Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1593. Boom, boom, boom. Batu-batu besar muncul dari tanah, membentuk penjara bawah tanah di sekitar pria berjubah hitam. Orang yang menggunakan uang cahaya hitam mungkin tidak menyangka temannya akan tiba-tiba menyerangnya. Dia ketakutan dan buru-buru mengangkat tubuhnya untuk melarikan diri dari penjara bawah tanah. Jika dia tidak pernah dikalahkan oleh Hu Haiguang sebelumnya, dia pasti berhasil. Ledakan. Sebelum pria berjubah hitam itu benar-benar bisa melompat keluar, bebatuan di sekitarnya terjepit, menekannya menjadi pai daging. Luar biasa sekali. Lian memandang pria di bawah kendalinya dan bertanya-tanya apakah dia harus menghilangkan kemampuannya juga. Wow. Saat ini, Hu Haiguang mendarat tidak jauh dari Lian. Dia melihat sekeliling, tapi tidak terus bergerak maju. Sebaliknya, dia bertanya pada Lian, apakah kamu seorang master formasi? Aku hanya tahu sedikit tentang itu. Jawab Lian. Oke, bagus sekali. Adikku, jika bukan karena kamu, aku pasti sudah dibunuh oleh kedua orang ini sekarang. Aku harus berterima kasih banyak. Hu Haiguang membuat wajah bersyukur, berhenti sebentar, menatap pria berjubah hitam dan berkata. Saudaraku, tolong tarik formasinya. Saya ingin menginterogasi orang ini untuk melihat berapa banyak rekan mereka yang ada di sini. Lian ragu-ragu sejenak, merasa bahwa Hu Haiguang tidak seperti yang terlihat. Apa yang kamu khawatirkan? Hu Haiguang bertanya, lalu melanjutkan. Saudaraku, jangan buang waktu. Tunggu sampai kaki tangan musuh datang nanti. Bahkan jika kamu dilindungi oleh formasi ini, itu tetap akan sangat merugikan kami. Lian tidak melihat kekurangan apapun untuk saat ini, jadi dia menarik formasi untuk sementara. Oke. Hu Haiguang berdiri di sana tanpa bergerak. Oke. Jawab Lian. Oke. Biarkan dia datang. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan padanya. Perintah Hu Haiguang, masih belum mengambil langkah maju. Dia sepertinya waspada terhadap Lian, atau dia khawatir menghadapi penyihir itu. Pergi ke sana. Lian memberi perintah dan pria berjubah hitam berjalan menuju Hu Haiguang. Di mana kaki tanganmu bersembunyi? Hu Haiguang bertanya, tetapi sebelum pria berjubah hitam itu bisa menjawab, dia tiba-tiba mengangkat tongkat di tangannya dan menghancurkannya. Dengan bunyi, dedebuk, kepala pria berjubah hitam itu dihantamkan ke lehernya, dan tiba-tiba dia terjatuh lemas ke tanah. Lian mengerutkan kening, menatap Hu Haiguang dan berkata, Tuan Hu, apa maksudnya ini? Mengapa Anda ingin membunuhnya? Hu Haiguang tidak menjelaskan. Setelah membunuh pria berjubah hitam, dia mengangkat tongkat penyihir ke udara, dan tornado hitam menghantam Lian. Apakah orang ini merasa malu karena saya menyelamatkannya dan ingin membunuhnya serta membungkamnya? Salah. Anda baru saja menyebutkan master formasi, dan Anda jelas memiliki kekhawatiran. Mungkinkah keinginan Anda untuk membunuh saya ada hubungannya dengan fakta bahwa saya adalah master formasi? Beberapa pemikiran melintas di kepala Lian, dan dia melompat dan menjauh. Meskipun tornado tidak melukai Lian, namun menghancurkan fondasi susunan sihir yang diatur oleh Lian. Cek, cek. Hu Haiguang tertawa aneh, dan sambil mengarahkan tornado untuk menghantam Lian, dia berteriak dengan keras. Nak, tahukah kamu bahwa penyihir dan formasi kita adalah dua profesi yang tidak dapat digabungkan? Bagaimana Anda bisa menjadi master arai sekaligus penyihir? Jujur saja, siapa kamu? Lian sedikit bingung ketika mendengarnya. Tidak ada informasi tentang ini bahkan dari ingatan orang lain. Tampaknya Hu Haiguang mengetahui beberapa hal yang tidak diketahui orang biasa, itulah sebabnya dia ingin membunuhnya. Ledakan. Tiba-tiba terdengar guntur teredam di langit, lalu sambaran petir jatuh dari langit dan menyambar ke arah Hu Haiguang. Kemampuan mengendalikan petir. Tidak, itu adalah kekuatan formasi. Lian dengan cepat menyadari bahwa guntur dan kilat barusan bukanlah seseorang yang telah memperoleh kemampuan kilat, tetapi seseorang yang menggunakan kekuatan formasi alam rahasia Azure Dragon. Kalian pasti tahu kalau formasi dari alam rahasia Azure Dragon merupakan formasi jebakan yang sangat besar, yang digunakan untuk mengisolasi alam rahasia Azure Dragon dari dunia luar. Guntur dan kilat datang terlalu tiba-tiba dan sangat cepat. Sebelum Hu Haiguang sempat menghindar, dia terkena petir dan berubah menjadi sepotong minuman bersoda. Tornado juga hilang dengan kematian Hu Haiguang. Lian berdiri di sana dan menatap ke langit. Dia tidak memiliki keterampilan bela diri sekarang. Jika petir menyerangnya seperti menyerang Hu Haiguang, dia akan berakhir seperti Hu Haiguang. Untungnya, hal ini tidak terjadi. Setelah Hu Haiguang terbunuh oleh petir, awan gelap di langit menghilang. Namun, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di bawah kaki Lian, dan retakan muncul di tanah. Lian baru saja melompat dan tiba-tiba menemukan bahwa dia sepertinya tersedot oleh kekuatan isap yang tidak terlihat, dan kemampuan fisiknya sepertinya terhalang dan tidak dapat digunakan. Kemudian, seberkas cahaya perak memancar dari celah di tanah, membentuk pintu cahaya di udara, dan kemudian tubuh Lian terbang ke pintu tersebut. Cahaya perak dari pintu dan tanah menghilang seketika setelah Lian masuk.
kecuali retakan yang tertinggal di tanah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah beberapa saat, dua sosok bergegas mendekat, itu adalah Chen Qing dan Zheng Lei yang baru saja pergi. Keduanya mencari beberapa saat, tapi berbalik dan pergi tanpa menemukan Lian. Lian berdiri di sebuah rumah batu besar, atap, tanah, dan dinding sekitarnya diukir dengan rune yang padat. Rune ini berkedip-kedip dengan cahaya dan berkedip seperti meteor di langit. Melihat pemandangan di depannya, Lian tiba-tiba menjadi gila, dan pikirannya berubah seiring perubahan rune. Apa yang kamu sadari? Sebuah suara tiba-tiba berbicara di belakang Lian. Lian menoleh ke belakang dan menemukan seorang lelaki tua berambut putih dengan rambut tergantung di bahu sedang menatapnya dengan tangan di belakang punggung. Bukan suatu entitas, bukan pula jiwa, melainkan ilusi yang dihasilkan oleh formasi tersebut. Disinilah seharusnya formasi yang terperangkap di alam rahasia Azure Dragon berada. Formasi itu adalah kamu, dan kamu adalah formasinya. Lian berbicara. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia menatap Lian dengan heran dan berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa melihat seseorang yang tercerahkan seperti Anda setelah 100 tahun kematian. Ini adalah kesempatan bagi Anda dan saya. Lian ragu-ragu dan berkata, terima kasih, senior, karena telah menyelamatkan hidupmu sekarang. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini masalah sepele, tidak perlu disebutkan lagi. Setelah jeda sebentar, dia bertanya dengan wajah serius. Jika saya menyampaikan apa yang telah saya pelajari kepada Anda, apakah Anda bersedia? Lian telah melihat bahwa orang yang mengatur formasi naga yang terperangkap ini adalah orang yang kuat, dan dia berbohong jika dia mengatakan dia tidak ingin belajar. Dia segera berkata, tentu saja saya ingin belajar, tapi saya hanya khawatir kualifikasi saya membosankan dan saya tidak akan bisa belajar. Anda tidak harus terlalu rendah hati. Anda sudah memiliki budidaya formasi yang sangat mendalam dan sangat berbakat di bidang ini. Anda pasti bisa mempelajarinya. Namun, jika Anda ingin memenangkan jubah saya, Anda tetap harus menyetujui satu syarat. Orang tua itu terus berkhotbah. Bab 1594. Apa syaratnya? Ang Li bertanya. Wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam, bunuh Made. Lian terkejut. Nama Mader terdengar sangat biasa, tetapi selama sertifikasi asosiasi penyihir, Ang Li mengetahui bahwa Mader adalah presiden asosiasi penyihir, juga dikenal sebagai raja penyihir dunia. Jika kamu tidak mau, kembalilah. Orang tua itu melambaikan tangannya. Lian langsung berkata, senior, bukan juniornya yang menolak, tapi saya hanya punya dua keraguan. 1. Mengapa senior harus membunuh Made? Kedua, bagaimana juniornya bisa membunuh Mader? Pernahkah kamu mendengar bahwa yang ada adalah hukum terlebih dahulu, baru kemudian penyihir? Lelaki tua itu bertanya. Lian menggelengkan kepalanya. Orang tua itu menjelaskan, artinya sangat sederhana. Ini mengacu pada fakta bahwa pertama-tama ada master formasi di dunia, dan kemudian ada penyihir. Dunia ini awalnya adalah dunia penyihir formasi, tetapi kemudian diambil alih oleh para penyihir. Karena Anda juga seorang penyihir arai, Anda harus memahami bahwa penyihir arai kini telah menjadi alat di tangan para penyihir. Mereka memperbudak para penyihir formasi untuk menjadikannya tongkat sihir dan serangkaian hal yang berguna bagi mereka, tetapi pada saat yang sama mereka sangat tabu terhadap para penyihir formasi. Ini semua salahku sehingga hal ini terjadi. Jika saya tidak mendengarkan fitnah Made dan membangunkan staf raja penyihir untuknya, Master Arai akan tetap menjadi pemimpin dunia ini. Mendengar ini, Lian secara umum mengerti. Sederhananya, lelaki tua di depannya itu punya dendam pribadi terhadap Made, jadi dia ingin membunuhnya. Dilihat dari waktu, Namat setidaknya berusia 100 tahun, karena penyihir di depannya telah meninggal selama 100 tahun. Orang tua itu memandang Lian dan melanjutkan, setidaknya bagaimana kamu bisa membunuh Made, hancurkan saja tongkat raja penyihir di tangannya. Dengan mewarisi jubahku, kamu akan memiliki kemampuan untuk memobilisasi kekuatan langit dan bumi sekaligus. Ingat, Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk mengerahkan kekuatan langit dan bumi, yang dapat membantu Anda mengalahkan Mader. Selain itu, ada kristal penyihir pada tongkat raja penyihir di tangan Mader, yang merupakan sumber dari batu penyihir. Kamu harus mengambilnya, paham? Ujing. Sumber batu penyihir. Hati Lian tergerak. Bukankah Ujing adalah kristal inti yang dia cari ketika dia datang ke dunia ini? Ternyata benda itu ada di tangan Mader. Dalam hal ini, dia harus mendapatkan mantel Master Arai bagaimanapun caranya, jika tidak, dia tidak akan bisa mengalahkan Mader, apalagi mendapatkan kristal inti. Oke, aku berjanji padamu. Orang tua itu tersenyum, tetapi dengan ekspresi dingin di wajahnya, dan berkata, jika kamu mendapatkan mantelku, kamu harus memenuhi keinginanku, jika tidak kamu akan dihukum oleh Tuhan. Setelah jeda sebentar dalam kata-katanya, lelaki tua itu berubah menjadi pita rune dan menyebar ke segala arah, diikuti oleh kekuatan tak terlihat yang memasuki tubuh Lian. Di suatu tempat di alam rahasia Qinglong, Zheng Lei dan Chen Qing dikepung oleh 4 penyihir gelap. Keempat penyihir gelap ini sangat kuat. Zheng Lei telah meminum pil penyihirnya, tapi dia masih bukan tandingan mereka. Chen Qing bahkan lebih buruk lagi. Dia dipenggal oleh salah satu penyihir gelap dan meninggal. Gadis kecil, kamu cukup cantik. Sayang sekali jika membunuhmu seperti ini.
Benar. Sebelum kita mati, kita bersaudara harus bersenang-senang. Cantik, ayo, datanglah ke saudaraku. Zheng Lei merasa malu dan kesal, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia berbalik dan lari dengan putus asa, tetapi bahkan sebelum dia bisa mengambil 2 langkah, tubuhnya terkurung dan melayang di udara. Ayo, biarkan aku menyentuhmu. Melihat tangan kotor terulur, Zheng Lei menitikkan air mata kesedihan. Gemuruh. Pada saat ini, tanah mengeluarkan serangkaian suara, diikuti dengan garis retakan, dan seberkas cahaya perak muncul dari bawah retakan, membentuk sebuah pintu di udara, dan sesosok tubuh berjalan keluar dari pintu tersebut. Hah! Begitu Lian keluar, dia melihat Zheng Lei terkurung di udara, dia mengulurkan jarinya dan menjentikkan, dan mendengar suara, pop. Kekuatan pemenjaraan itu dipatahkan. Tapi terkena gelombang kekuatan. Kekuatan lembut menahannya pada Lian. Kamu belum mati. Teriak Zheng Lei. Lian berkata sambil tersenyum, jika aku mati, siapa yang akan menyelamatkanmu? Wajah Zheng Lei memerah, kepalanya menunduk, dan 2 kata keluar dari mulutnya, terima kasih. Sama-sama. Kata Lian sambil mengulurkan tangan dan menarik Zheng Lei ke belakangnya, istirahatlah dulu dan biarkan aku menangani orang-orang ini. Nak, dari mana asalmu dan berani merusak kebaikan saudara-saudara kita? Anak itu baru saja mematahkan kekuatan penahanku, harap berhati-hati. Apa yang kamu takutkan? Biarkan aku datang. Yang tertinggi di antara keempatnya melompat keluar, mengangkat tangannya ke udara, dan mendengar guntur di atas kepalanya. Hati-hati, dia bisa menyerap guntur dan kilat dari langit lalu melepaskannya. Zheng Lei mengingatkan dari belakang Lian. Menarik. Lian tersenyum dan berjalan ke depan. Guntur dan kilat menderu di langit, dan lelaki besar itu mengulurkan tangan untuk menangkap sambaran petir. Dia seperti baterai, sedang mengisi daya. Ketika baterainya penuh, dia berteriak, "Nak, mari kita lihat apakah saya tidak meledakkanmu menjadi ayam." Ledakan. Sambaran petir menyambar ke arah Lian, tapi tiba-tiba berhenti kurang dari setengah meter di depan Lian. Lian seperti isolator saat ini, ketika arus listrik menerpa dirinya, otomatis dia akan bergerak ke kedua sisi dan merobohkan pohon besar dengan bunyi ledakan. Petir, tolong serang lebih akurat. Orang-orang di belakang mengira rekannya meleset dari sasaran. Lihat aku. Tangan petir mengeluarkan arus listrik, dan mereka memukul Lian secara bersamaan. Akibatnya, mereka menghindarinya ketika mereka berada kurang dari setengah meter di depan Lian. Lian terkekeh. Dia baru saja mewarisi jubah Master Formasi dan sudah bisa menguasai formasi perangkap Azure Dragon. Dengan kata lain, dia setara dengan keberadaan yang tak terkalahkan di alam rahasia Azure Dragon. Sebelum musuh sempat menyerang untuk ketiga kalinya, Lian sudah sampai di hadapan lawan dan meletakkan tangannya di dada lawan, langsung menghilangkan kemampuan lawan. Ledakan. Pikiran Lian bergerak sedikit, dan sambaran petir menyambar dari udara. Pria besar yang telah kehilangan kekuatan supernya tidak bisa lagi menyerap kekuatan dahsyat ini dan langsung terlempar menjadi sepotong minuman bersoda. 3 orang lainnya terkejut saat melihat rekannya sekarat di depan mereka, dan mereka mulai mengambil tindakan bersama. Boom, boom, boom. Ada 3 ledakan berturut-turut, dan sebelum ketiganya sempat menggunakan kemampuannya, semuanya menjadi arang oleh petir. Bagaimana kamu menjadi begitu kuat? Zheng Lei bertanya sedikit ngeri. Lian tidak menjelaskan, hanya menatap Tuan di kejauhan dan berbisik pelan, apakah orang-orang dari asosiasi penyihir datang secepat ini? Setelah jeda sebentar dalam kata-katanya, dia mengulurkan tangannya ke udara, dan retakan muncul di kehampaan. Dia menoleh ke arah Zheng Lei dan berkata, "Aku akan mengirimmu keluar dari alam rahasia Qinglong. Sebaiknya kau menjauh dari kota Qinglong, jika tidak, kamu bisa terbunuh." Tunggu. Begitu Zheng Lei membuka mulutnya, dia terbang dan meninggalkan alam rahasia Qinglong melalui celah di udara. Bab 1595. Setelah beberapa saat, orang-orang berkumpul di sekitar Lian. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dari asosiasi penyihir yang datang untuk meminta bantuan, dan separuh lainnya adalah penyihir gelap yang bersembunyi di alam rahasia Qinglong. Kedua belah pihak berkumpul di sini pada waktu yang sama. Namun, kedua belah pihak tidak memulai perang, melainkan memusatkan perhatian mereka pada Lian. "Nak, kamu seharusnya menjadi penyihir yang disertifikasi oleh asosiasi penyihir, kan? Itu pihak kita, cepat bunuh para penyihir gelap itu." Perintah penyihir bintang 4 dari asosiasi penyihir. Cekikikan. Penyihir kegelapan tertawa aneh, dan seorang lelaki tua keluar dan berkata, "Adik, kamu pasti seorang Master Array, kan? Kamu seharusnya lebih tahu dari kami bagaimana asosiasi penyihir menangani Master Array." Setelah jeda sebentar, dia mengulurkan tangannya ke Lian dan berkata, "Kami selalu sangat menghormati Master Formasi, Anda adalah teman kami. Ayo, datanglah kepada kami dan mari kita berjuang bersama." "Wah, apa kamu tidak mendengar perintahku? Atau kamu ingin mengkhianati asosiasi penyihir dan menjadi musuh kita?" Penyihir bintang 4 itu agresif. Penyihir kegelapan juga mengambil 1 langkah ke depan dan berkata dengan suara dingin, "Saudaraku, apakah kamu benar-benar ingin menjadi antek mereka? Sudah kubilang, begitu kamu pergi dari sini, mereka akan mengurungmu seperti penyihir lainnya, atau bahkan membunuhmu. Oke,
Karena kamu tidak mau mengambil tindakan, maka aku akan membiarkanmu mengambil tindakan. Kata penyihir bintang 4 sambil mengangkat tongkat penyihirnya ke udara, dan melihat angin dan awan berubah, dan aliran udara membentuk burung besar yang aneh di udara. Trik kecil. Penyihir gelap itu mendengus dingin, mengangkat tangannya, dan melihat seekor naga bumi muncul dari tanah. Burung aneh di langit dan naga bumi di tanah menyerang Lian pada saat yang sama. Penyihir bintang 4 dan penyihir gelap masing-masing menunjukkan senyuman diam-diam, keduanya berniat membunuh Lian terlebih dahulu dan kemudian menyelesaikan masalah di antara mereka. Ledakan. Terjadi guntur yang teredam, lalu burung aneh di langit tiba-tiba berputar dan menghilang ke arus udara. Di saat yang sama, naga bumi di tanah tiba-tiba meledak dan berubah menjadi debu dan tersebar ke tanah. Ang Li memecahkan dua ilmu sihir yang berbeda, penyihir bintang 4 dan penyihir gelap, pada saat yang bersamaan. Kamu benar-benar idiot, tahukah kamu bahwa aku adalah dewa utama di sini? Lian mencibir, tapi dia tidak melihat gerakan apapun. Dia melihat ekspresi penyihir bintang 4 dan penyihir gelap berubah pada saat bersamaan. Mereka berdua mengulurkan tangan ke leher, wajah mereka memerah, dan mereka tampak seperti ada yang mencekik leher mereka dan tidak bisa bernapas. Penyihir bintang 4 itu mengangkat tongkat sihir di tangannya dan ingin melakukan sihir lagi, tetapi dengan suara pop tongkat sihir di tangannya meledak menjadi bubuk. Penyihir kegelapan juga mengulurkan tangannya ke arah Lian, tapi sebelum dia bisa menggunakan kekuatan sihirnya, terdengar suara tulang patah di telapak tangannya, dan seluruh telapak tangannya terpelintir dan berubah bentuk. Detik berikutnya, kepala penyihir bintang 4 dan penyihir gelap tiba-tiba jatuh ke belakang 180 derajat, dan mereka juga jatuh ke tanah. Adegan ini membuat takut semua orang dari asosiasi penyihir dan penyihir kegelapan. Anda harus tahu bahwa orang-orang yang baru saja meninggal adalah orang-orang paling berkuasa di kamp masing-masing, dan mereka sangat keren di depan Lian. Siapa yang berani mengambil ide dari Ang Li? Wow! Tanpa sinyal apapun, semua orang berbalik dan melarikan diri pada saat bersamaan. Dong dong dong. Orang-orang berlarian tanpa banyak hasil, seperti lalat yang menabrak kaca transparan satu persatu, dan mereka yang terjatuh pun terjatuh. Seperti yang dikatakan Lian, dia sekarang seperti dewa utama di sini, dan tidak ada yang bisa melarikan diri tanpa izinnya. Melihat bahwa mereka tidak dapat melarikan diri, semua orang hanya mengertakkan gigi, berbalik dan menyerang Lian lagi. Lian mencibir dan menatap ke langit. Awan gelap mengalir di langit, guntur teredam terdengar padat, dan sambaran petir jatuh dari langit seperti naga yang berenang. Di luar alam rahasia Qinglong, di pintu masuk ngarai Qinglong. Sejumlah besar penyihir masuk ke alam rahasia Qinglong, menarik lebih banyak orang untuk menonton dan memadati pintu masuk ngarai Qinglong. Tiba-tiba, guntur seperti genderang datang dari Qinglong Canyon, dan kadang-kadang kilat menyambar dari dalam. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam, tetapi orang-orang memiliki firasat yang tidak diketahui di dalam hati mereka. Setelah kilat dan guntur, sekelompok cahaya tiba-tiba muncul di langit di atas Qinglong Canyon. Kelompok cahaya itu pada awalnya hanya seukuran kepalan tangan, tapi dalam sekejap mata, ukurannya lebih besar dari lapangan basket dan mengembang seperti balon yang akan meledak. Gemuruh. Seluruh ngarai Qinglong berguncang, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Langit runtuh. Langit runtuh, lari. Seseorang di antara kerumunan itu berteriak, dan orang-orang berpencar ke segala arah dengan tabrakan, berebut untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Ah! Seorang gadis bertopi di tengah kerumunan terjatuh, dan pada saat itu sebuah bola cahaya meledak di langit. Ledakan besar mengguncang seluruh kota Qinglong, dan ngarai Qinglong langsung dihancurkan oleh ledakan tersebut. Tidak. Bukan dihancurkan, tapi ditempati oleh dunia lain. Alam rahasia Azure Dragon dan ngarai Azure Dragon, yang telah terperangkap dalam formasi, mulai bergabung, dan beberapa binatang raksasa yang awalnya hidup di alam rahasia Azure Dragon bergegas keluar. Gadis bertopi bambu itu terkejut, melihat seekor ular piton raksasa menyerang ke arahnya, dan dia buru-buru mengulurkan tangannya. Berdengung. Kerikil dan serbuk gergaji di tanah melayang, dan ular piton raksasa itu berhenti, lalu tubuh ular itu mulai berputar, mencoba menerobos pengekang. Ah! Gadis itu meraung, dan sosok ular piton itu tiba-tiba melayang di udara, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Wow! Ada teriakan tidak menyenangkan di udara, dan seekor burung gagak besar menukik ke bawah. Wajah gadis itu menjadi pucat, dan dia tidak lagi memiliki tenaga untuk menggunakan kemampuan sebelumnya lagi. Melihat gadis itu hendak dilukai oleh burung gagak, tiba-tiba sesosok muncul dan ditinju dari kehampaan. Sosok burung gagak itu langsung melenceng dari lintasan aslinya tubuhnya jatuh seperti pesawat. Jet tempur umumnya meluncur keluar beberapa ratus meter. Apakah kamu baik-baik saja? Itu kamu. Gadis itu menjerit, air mata mengalir di wajah pucatnya karena kegembiraan, lalu dia membuka tangannya dan memeluk Lian, tersedak dan berkata, "Aku pikir kamu sudah mati. Saya pikir saya sudah mati. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi." Tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja. Lian dengan lembut menepuk punggung Zheng Lei dan melihat ke belakang. Alam rahasia Azure Dragon runtuh, dan binatang raksasa yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar. Ini tidak bisa lagi dihentikan dengan kekuatan satu orang. Jika orang-orang dari asosiasi penyihir berhenti mengambil tindakan, kota Qinglong akan menjadi neraka dunia. Apakah kakimu baik-baik saja?
Sedikit sakit. Ayo, aku akan menggendongmu. Lian mengulurkan tangan dan menarik Zheng Lei ke punggungnya, lalu menggunakan kemampuan untuk mengontrol aliran udara untuk terbang ke udara dan langsung meninggalkan kota Qinglong. Di luar kota Qinglong, lusinan penyihir telah tiba, tetapi mereka tidak memiliki niat untuk menyelamatkan orang. Sebaliknya, mereka bergabung untuk membuat penghalang untuk mencegah manusia dan hewan di kota Qinglong pergi. Bab 1596 adalah anggota tim Raja Penyihir. Zheng Lei bersembunyi di punggung Lian dan berteriak. Berbeda dari penyihir yang pernah saya temui sebelumnya, lusinan penyihir di depan saya bersatu. Meskipun mereka mengenakan jubah hitam, masing-masing memancarkan aura pembunuh yang kuat. Daripada menjadi pejuang, orang-orang ini lebih seperti pembunuh. Ketika Lian dan Zheng Lei tiba di sini, penghalang koneksi tim penyihir pada dasarnya telah selesai. Selama seseorang mendekat, cahaya penyihir akan mengenai mereka dari penghalang dan membunuh mereka. Orang-orang ini setidaknya sekuat penyihir bintang 4. Lian bergumam di dalam hatinya dan bertanya pada Zheng Lei, bagaimana? Apakah kamu masih bisa menggunakan kemampuanmu? Zheng Lei mencobanya secara diam-diam dan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Alasan mengapa Zheng Lei enggan menggunakan kemampuannya sebelumnya adalah karena perpaduan alam rahasia Qinglong dan ngarai Qinglong menyebabkan Zheng Lei menggunakan kemampuannya dalam jangka waktu dan jarak tertentu. Sekarang kami berada sangat jauh dari Qinglong Canyon, jadi tentu saja kami tidak dapat lagi menggunakan kemampuan kami. Pinjamkan aku senjatamu. Lian memerintahkan. Zheng Lei mengambil pedang lembut yang tersembunyi dan menyerahkannya kepada Lian. Lian mengambilnya dan melemparkannya ke udara, dan pedang lembut itu menyebar secara otomatis. Sebagian berubah menjadi cakram dan tenggelam di bawah kaki Lian, menahannya, sementara bagian lainnya terbagi menjadi ribuan manik-manik. Ketika Zheng Lei melihat ini, dia berseru, kenapa kamu memiliki begitu banyak kemampuan untuk mengendalikan logam? Juga, kenapa kamu di sini bisa menggunakan kemampuan ini tanpa bantuan tongkat penyihir? Ada dua pertanyaan yang tidak ditanyakan Zheng Lei, yaitu identitas guru Lian, dan apa yang terjadi di alam rahasia Qinglong. Mari kita bicara setelah kita pergi dari sini. Lian berkata diam-diam, bangun. Nampan di bawah kakinya menahan Lian, dan ribuan manik-manik logam berputar di sekelilingnya, membentuk pertahanan. Tak hanya itu, terdapat pertahanan udara tak kasat mata antara Ang Li dan manik-manik logam tersebut. Mengandalkan dua pertahanan ini, Lian dan Zheng Lei bergegas menuju penghalang penyihir. Seluruh formasi Qinglong sangat besar. Lusinan penyihir tampaknya banyak, tetapi setelah tersebar di sekitar kota Qinglong, Lian dan Zheng Lei sebenarnya hanya menghadapi satu. Begitu mereka berdua mendekati penghalang penyihir, mereka melihat cahaya penyihir datang ke arah mereka seperti guntur dan kilat. Ribuan manik-manik berputar lebih cepat, seperti bayangan cahaya. Saat cahaya penyihir menerpa, mereka membuat serangkaian ledakan, namun berhasil memblokir cahaya penyihir tersebut. Penyihir bintang 4 yang melayang di udara mengerutkan kening. Ini adalah orang pertama yang bisa memblokir serangan penghalang penyihir mereka. Pergi. Penyihir itu berteriak pelan, dan sebuah bola bercabang dari penghalang penyihir itu dan menyerang Lian, diikuti oleh dia berteriak lagi. Meledak. Dengan ledakan, bom bola itu tiba-tiba meledak di udara. Dampak dahsyatnya langsung menerbangkan ribuan manik-manik logam, dan bahkan Lian pun terhuyung. Jika bukan karena penghalang udara kedua, dia akan kehilangan nyawanya. Lian merasakan kehangatan datang dari lehernya dan buru-buru bertanya, apa kabar? Zheng Lei buru-buru mengulurkan tangan dan menyeka darah di leher Lian, lalu menutup mulut dan hidungnya dan berkata, tidak apa-apa. Tunggu, kamu akan segera baik-baik saja. Lian menghiburnya, tapi dia juga kesal dan berteriak, bangun. Wow! Seekor naga air besar bangkit dari kaki penyihir itu dan memukul penyihir itu dengan suara ledakan, mengejutkan pihak lain. Untungnya, ada penghalang penyihir yang menghalanginya. Di kaki sang penyihir terdapat sungai Qinglong. Dengan kemampuan Lian dalam mengendalikan air, naga air terus-menerus muncul dari sungai untuk menyerang sang penyihir. Di saat yang sama, Lian juga bergegas menuju penghalang dengan kecepatan yang sangat cepat. Ribuan manik-manik logam yang terlempar seperti peluru senapan mesin padat, terus-menerus menyerang ke arah penghalang penyihir. Puf puf puf, retakan kecil muncul di penghalang penyihir pada awalnya, dan akhirnya dihancurkan oleh serangan peluru yang terus-menerus. Titik. Buat lubang. Panggilan. Lian mengambil kesempatan ini untuk bergegas keluar dengan Zheng Lei di punggungnya, dan naga air penyihir penyerang juga tenggelam ke dasar sungai dengan tabrakan. Engah. Setelah Lian dan Zheng Lei pergi, penyihir yang berdiri di langit seperti dewa memuntahkan seteguk darah, melihat kembali sosok Lian yang pergi dan bergumam, wah, kamu beruntung kali ini. Jika bukan karena ini penghalang itu menghabiskan sebagian besar kekuatan sihirku, aku harus membunuhmu. Kata-kata itu terhenti, dan penyihir itu tidak punya waktu untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, dan melambaikan tongkat penyihirnya untuk memperbaiki lubang Lian. Meninggalkan kota Qinglong, Lian menggunakan kemampuan untuk mengendalikan logam untuk membuat dirinya tetap terbang di udara. Ketika kekuatan penyihirnya hampir habis, dia menelan pil penyihir untuk memulihkan kekuatannya kelelahan lagi sehingga ia mendarat dan bersembunyi di suatu tempat. Selama periode ini, Zheng Lei tetap berada di pintu masuk gua, melihat kembali Lian dari waktu ke waktu. Faktanya,
Kekuatan super di tubuh Lian pulih dengan sangat cepat, dan dia hanya ingin mengambil kesempatan untuk menguji Zheng Lei. Kenapa kamu tidak membunuhku sekarang? Lian membuka matanya dan bertanya. Zheng Lei gemetar, lalu berkata setelah ragu-ragu, saya memang memiliki pemikiran seperti itu, Anda benar-benar buruk. Tapi, aku butuh bantuanmu. Apa yang bisa saya bantu? Lian bertanya dengan rasa ingin tahu. Zheng Lei menjawab, balas dendam. Lian mengerutkan kening. Zheng Lei melepas pakaiannya sambil berjalan menuju Lian, dan berkata dengan suara yang dalam, selama kamu membantuku membalas dendam, maka aku akan menjadi milikmu. Sehat. Lian menghela nafas pelan. Setelah matahari terbenam, Lian berdiri di pintu masuk gua dan memandangi matahari terbit. Ketika dia mendengar langkah kaki datang dari belakang, dia berbicara, kamu belum memberitahuku siapa musuhmu. Chen Jun, kata Zheng Lei dengan suara yang dalam. Lian mengerutkan kening lagi, berbalik dan bertanya, maksudmu penyihir hebat Chen Jun? Ya, itu dia. Penyihir terkuat di bawah Raja Penyihir. Konon kekuatannya setara dengan Raja Penyihir, kata Zheng Lei. Cekikikan. Lian tertawa dan berkata, kamu menganggapku terlalu tinggi. Menurutmu mengapa aku bisa membunuhnya? Zheng Lei berkata dengan wajah serius, karena kamu sangat istimewa. Saya yakin meskipun Anda tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Chen Kun sekarang, Anda pasti akan memiliki kemampuan ini di masa depan. Selain itu, Anda seharusnya membunuh penyihir tersebut saat meninggalkan formasi Azure Dragon. Dia melihat penampilanmu, ini terkait dengan kehormatan tim penyihir, setelah insiden di kota Qinglong selesai, dia pasti akan memburumu sampai kamu mati. Lian meletakkan tangannya di wajah Zheng Lei dan berkata dengan dingin, kamu juga melihat penampilanku. Haruskah aku membunuhmu untuk membungkammu? Zheng Lei dengan lembut mengusap wajahnya ke tangan Lian, seperti anak kucing yang jinak. Aku milikmu sepenuhnya sekarang. Selama kamu bisa membantuku membalaskan dendammu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padaku, termasuk membunuhku. Sehat. Lian menghela nafas lagi, mengulurkan tangan lainnya ke pinggang Zheng Lei dan memeluknya. Bersambung.